Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syakila dengan NIM 23011254483. Guna video ini dibuat untuk menjawab soal-soal UTS pada mata kuliah Akuntabilitas dan Pengawasan Publik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnaini, SOS MSI. Baik, masuk ke soal yang pertama, yaitu mengapa pentingnya mempelajari akuntabilitas dan pengawasan publik. Jelaskan. Mempelajari akuntabilitas dan pengawasan publik sangat penting karena berperan dalam menjaga transparansi dan mencegah korupsi. Dengan pemahaman yang baik tentang akuntabilitas, masyarakat dapat menuntut keterbukaan dari pemerintah serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pengawasan publik yang efektif juga memastikan bahwa pejabat dan lembaga publik bertanggung jawab atas setiap tindakan mereka, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kinerja pemerintah, tetapi juga memastikan sumber daya digunakan dengan bijak untuk kepentingan umum. Selain itu, pengawasan publik berperan dalam melindungi hak-hak warga negara dan memastikan kebijakan yang diambil adil bagi semua pihak. Dengan keterlibatan aktif dalam proses ini, masyarakat menjadi partisipatif dalam demokrasi dan mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Akhirnya, akuntabilitas dan pengawasan publik ini menjadi fondasi yang penting untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berfungsi dengan baik. Baik, soal yang kedua yaitu bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas pada lembaga atau institusi politik. Untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas pada lembaga atau institusi publik, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama yaitu transparansi. Lembaga publik harus memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan hasil kerja tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. Ini mencangkup penyajian laporan keuangan, keputusan penting, dan kegiatan yang dilaksanakan secara terbuka melalui media yang dapat diakses oleh publik, seperti situs web resmi atau publikasi rutin. Yang kedua yaitu ada pelaporan dan evaluasi. Setiap lembaga harus memiliki mekanisme pelaporan yang jelas dan teratur. Laporan kinerja harus dibuat secara berkala dan dievaluasi, baik secara internal maupun eksternal. Ini membantu lembaga untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai dan sumber daya digunakan secara efisien. Yang ketiga yaitu ada pengawasan eksternal. Lembaga publik perlu diawasi oleh badan independen atau pihak eksternal seperti lembaga auditor atau komisi pengawas. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga mematuhi aturan hukum dan etika serta tidak melakukan tindakan yang merugikan publik. Yang keempat yaitu ada partisipasi publik. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan penting akan memperkuat akuntabilitas. Ini bisa dilakukan melalui konsultasi publik, survei, dan musyawarah sehingga masyarakat bisa menyampaikan pandangan dan kebutuhan mereka. Yang kelima yaitu ada sanksi dan penghargaan. Harus ada konsekuensi bagi tindakan yang melanggar prinsip-prinsip akuntabilitas, termasuk sanksi bagi pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Di sisi lain, lembaga yang menjalankan tugasnya dengan baik juga perlu mendapatkan apresiasi atau penghargaan sebagai bentuk motivasi untuk terus berbuat lebih baik. Yang keenam yaitu ada pemanfaatan teknologi. Teknologi informasi bisa digunakan untuk mendukung penerapan akuntabilitas seperti melalui e-government yang memungkinkan pengawasan secara real-time terhadap kinerja lembaga, akses publik terhadap data, serta pelaporan secara digital. Yang keempat yaitu ada pendidikan dan kesadaran etika. Pejabat dan pegawai lembaga publik perlu diberikan pelatihan dan pengetahuan mengenai pentingnya akuntabilitas dan etika publik. Ini dapat menciptakan budaya organisasi yang menghargai integritas, transparansi, dan tanggung jawab.
Dengan menerapkan langkah-langkah ini, lembaga publik dapat memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka serta berkontribusi pada pencapaian pemerintah yang lebih baik. Baik, masuk ke soal yang ketiga, yaitu jelaskan poin-poin penting dari makalah kelompok Anda. Pada materi kelompok saya yaitu membahas tentang hambatan akuntabilitas. Hambatan akuntabilitas adalah faktor-faktor atau kondisi yang menghalangi individu atau organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, atau hasil yang dihasilkan. Beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi akuntabilitas publik diantaranya yaitu 1. Kurangnya transparansi. Transparansi adalah kunci akuntabilitas, namun banyak lembaga publik yang tidak memberikan akses yang cukup bagi masyarakat untuk mengetahui informasi penting terkait kebijakan, penggunaan anggaran, dan hasil kinerja. Ini membuat masyarakat sulit untuk menilai apakah sumber daya publik digunakan secara efektif dan apakah keputusan-keputusan yang diambil sesuai kepentingan umum. Selain itu, informasi yang tidak lengkap atau tertutup dapat membuka peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Yang kedua yaitu ada birokrasi yang rumit. Proses birokrasi yang berbelit-belit seringkali memperlambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang kompleks juga membuat pemantauan dan pengawasan menjadi lebih sulit karena berbagai lapisan hierarki dan prosedur administrasi yang berlebihan. Ini dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak efektif, kesalahan dalam pelaporan, dan lemahnya pertanggungjawaban atas hasil kinerja. Masyarakat pun seringkali kesulitan mengakses lembaga publik atau mencari keadilan karena terhalang oleh birokrasi yang rumit. Yang ketiga yaitu ada keterbatasan sumber daya. Banyak lembaga publik yang beroperasi dengan sumber daya yang terbatas, baik dalam hal anggaran, tenaga kerja, maupun teknologi. Keterbatasan ini membuat mereka kesulitan menjalankan tugas mereka secara efektif, terus dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja mereka. Selain itu, lembaga yang kekurangan sumber daya juga lebih rentan terhadap korupsi karena seringkali tergoda untuk penyalahgunaan kewenangan guna mendapatkan sumber daya tambahan. Yang keempat yaitu ada budaya yang tidak mendukung. Dalam beberapa kasus, budaya organisasi atau masyarakat secara luas tidak mendukung akuntabilitas. Jika lembaga publik memiliki budaya yang permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, atau korupsi, maka prinsip akuntabilitas akan sulit diterapkan. Di banyak tempat, budaya ketertutupan dan loyalitas pada pemimpin lebih diutamakan daripada tanggung jawab kepada publik. Selain itu, kurangnya kesadaran atau pendidikan mengenai pentingnya akuntabilitas membuat masyarakat tidak kritis terhadap tindakan pemerintah, sehingga pengawasan publik menjadi lemah. Keempat faktor ini saling berhubungan dan menciptakan tantangan yang signifikan bagi upaya memperkuat akuntabilitas dalam sektor publik. Mengatasi hambatan-hambatan tersebut membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah, lembaga publik, serta masyarakat luas. Untuk mengatasi hambatan akuntabilitas, beberapa upaya dapat dilakukan. Yang pertama yaitu meningkatkan transparansi. Lembaga publik harus memberikan akses yang lebih mudah dan terbuka terhadap informasi terkait kebijakan, anggaran, dan kinerja. Ini bisa dilakukan melalui platform digital atau publikasi rutin yang mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua yaitu menyederhanakan birokrasi. Proses administratif yang terlalu rumit perlu disederhanakan agar pengambilan keputusan lebih cepat dan efektif. Reformasi birokrasi ini juga membantu mengurangi peluang korupsi dan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik. Yang ketiga yaitu ada meningkatkan sumber daya. Dengan meningkatkan sumber daya, pemerintah perlu memastikan lembaga publik memiliki anggaran, tenaga kerja, serta teknologi yang cukup untuk menjalankan tugas mereka. Peningkatan sumber daya ini memungkinkan pelaksanaan tugas
dengan lebih profesional dan akuntabel. Yang keempat yaitu mendorong partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan publik harus ditingkatkan melalui forum konsultasi, survei publik, dan mekanisme partisipasi lainnya. Ini membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat dan memperkuat pengawasan terhadap lembaga publik. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.